Pembalasan sadis arwah gentayangan. Di sebuah desa terpencil yang selalu diselimuti kabut tebal, hiduplah seorang gadis cantik bernama Ayu. Ayu dikenal ramah, cerdas, dan selalu membantu tetangga. Namun, sekelompok pemuda desa sering mengganggunya. Mereka menebar gosip, menjebak, dan mengejeknya di depan orang banyak. Hari demi hari, Ayu hidup dalam ketakutan. Setiap kali ia keluar rumah, rasa gelisah menyelimuti hatinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, bayangan yang mengikuti, bisikan yang tak dimengerti, dan rasa takut yang menekannya sampai sulit bernapas. Tetapi Ayu tetap mencoba bertahan. Ia percaya bahwa kebaikan akan selalu menang, meski hatinya mulai lelah menghadapi tekanan yang tak pernah berhenti. Suatu malam, kabut desa semakin tebal, menutupi jalan setapak dan rumah-rumah tua. Ayu harus melewati jalan desa untuk pulang, tapi pemuda-pemuda yang selalu mengganggunya telah menunggunya di tengah kabut. Mereka menertawakan dan mengejeknya, mendorongnya hingga tersandung dan hampir jatuh ke parit. Tekanan, rasa takut, dan kelelahan yang bertubi-tubi membuat Ayu kehilangan kesadaran. Ia terjatuh dan tubuhnya tak tertolong. Penduduk desa menyebutnya kecelakaan tragis, tapi hatinya yang murni belum tenang. Malam itu, kabut di desa bergerak berbeda, seolah menyelimuti sesuatu yang tak biasa. Bisikan lembut terdengar dari arah hutan. Suara Ayu memanggil namanya sendiri. Dari kegelapan itu, muncul bayangan yang mulai berputar di sekitar desa, tanda kelahiran arwah yang tak bisa beristirahat. Arwah Ayu muncul dari kabut malam, berubah menjadi sosok menyeramkan. Matanya merah menyala di kegelapan, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan aura dingin yang menusuk membuat siapapun yang melihatnya merinding. Tubuhnya melayang perlahan di atas tanah, meninggalkan jejak kabut pekat di sekelilingnya. Kemarahan dan kesedihan yang tak tersalurkan memberinya kekuatan yang menakutkan. Ia merasakan dorongan untuk menuntut keadilan. Pemuda pertama yang selama ini mengganggunya, sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba mendengar bisikan memanggil namanya. Suara itu semakin keras dan menusuk pikiran. Bayangan Ayu muncul di cermin, di jendela, dan akhirnya di dalam kamarnya sendiri. Pemuda itu ketakutan, mencoba lari, tapi tubuhnya terasa berat seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Saat fajar menyingsing, penduduk desa menemukan pemuda itu tewas. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ini baru permulaan. Arwah Ayu mulai menebar teror, dan siapapun yang pernah menyakitinya tidak akan bisa merasa aman. Setelah kematian pemuda pertama, ketakutan mulai menyebar. Pemuda kedua merasa ada sesuatu yang salah sejak malam itu. Setiap kali ia masuk rumah, bayangan hitam melintas di jendela. Pintu yang terkunci sendiri terbuka, dan suara langkah kaki terdengar di lantai atas saat ia sendirian. Penduduk desa mulai membicarakan kejadian aneh. Kabut malam terasa lebih tebal dari biasanya, dan bisikan lembut yang memanggil nama pemuda-pemuda itu terdengar dari arah hutan dan sawah kosong. Bahkan hewan peliharaan mulai menjerit dan menghindari rumah-rumah tertentu. Pemuda kedua mencoba mengabaikan semua itu, tapi ketakutannya meningkat setiap malam. Bayangan Ayu kini tampak lebih nyata. Ia muncul di cermin, menatapnya dengan tatapan menembus jiwa, dan meninggalkan bekas kabut dingin yang membuat ruangan terasa membeku. Teror mulai terasa tak terkendali. Desa yang tadinya tenang kini dipenuhi rasa takut, dan setiap orang mulai merasakan kehadiran hantu Ayu yang haus akan keadilan. Malam itu, pemuda ketiga menjadi sasaran berikutnya. Saat ia tidur di rumah tua di pinggir desa, mimpi buruk mulai menyerangnya. Ia berada di dalam hutan yang gelap, kabut tebal menutupi setiap jalan, dan suara bisikan Ayu memanggil namanya di setiap sudut. Saat mencoba melarikan diri, ranting pohon seolah menjadi tangan tak terlihat yang menahan langkahnya. Kabut melingkupi tubuhnya, membuatnya sulit bernapas, dan bayangan Ayu muncul semakin jelas, menatapnya dengan mata merah yang menusuk. Keesokan harinya, pemuda itu ditemukan di tengah hutan, tubuhnya kaku dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Penduduk desa mulai sadar bahwa ini bukan kebetulan. Arwah Ayu memang menuntut balas. Ketakutan semakin meluas. Pemuda keempat dan kelima mulai merasakan kehadiran yang sama, dan kabut malam kini menjadi tanda peringatan bahwa tidak ada yang bisa aman dari bayangan Ayu. Pemuda keempat dan kelima semakin tertekan. Mereka mencoba menghindari rumah tua, jalan sepi, bahkan hutan di pinggiran desa, tapi bayangan Ayu selalu muncul di tempat mereka merasa aman.
Pemuda keempat melihat sosok Ayu di cermin saat mencuci tangan. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong yang menembus jiwa. Suara bisikan lembut memanggil namanya, dan pintu rumah terbuka sendiri dengan keras. Malam itu, ia ditemukan tewas di kamarnya. Tubuhnya membeku dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Pemuda kelima mencoba melarikan diri dari desa, tapi kabut pekat selalu mengejarnya. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya saat ia berlari, dan bayangan Ayu muncul di setiap sudut jalan. Akhirnya, ia ditemukan di tepi sungai. Tubuhnya tersangkut di ranting, wajahnya mengekspresikan ketakutan yang tak tergambarkan. Kepanikan menyebar ke seluruh desa. Anak-anak takut keluar rumah, dan orang dewasa mulai mengunci pintu setiap malam. Semua menyadari, arwah Ayu tidak main-main. Siapapun yang pernah menyakitinya akan merasakan kengerian yang sama. Pemuda keenam, yang paling licik dan sombong, merasa masih bisa mengalahkan arwah Ayu. Ia menyiapkan jimat, membakar dupa, dan membaca doa-doa agar dapat melindungi diri. Namun, kabut malam itu terasa lebih pekat dan dingin dari sebelumnya. Saat malam tiba, sosok Ayu muncul dengan wujud yang lebih menakutkan. Mata merah menyala, rambut panjang berkibar, dan aura dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pemuda itu berlari ke rumah tua di pinggir desa, mencoba mengunci pintu dan jendela. Tapi bayangan Ayu menembus setiap celah. Jeritan terdengar hingga seluruh desa. Tapi saat penduduk datang, mereka hanya menemukan rumah kosong dan pemuda itu telah menghilang. Malam itu, arwah Ayu menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Ia menuntut keadilan terakhir, memastikan tidak ada yang tersisa untuk meremehkannya. Kabut di desa tetap pekat, dan suara bisikan Ayu terdengar memanggil siapapun yang berani menyakiti orang lain, sebagai peringatan bahwa dendamnya tak pernah terhapus. Setelah semua pemuda yang pernah menyakiti Ayu tewas atau hilang, desa itu kembali sunyi. Namun, kabut malam tetap tebal, menyelimuti jalanan dan rumah-rumah tua seolah menjaga rahasia gelap yang pernah terjadi. Penduduk desa kini hidup dengan ketakutan yang tersisa. Anak-anak tidak lagi bermain di malam hari, dan orang dewasa selalu menutup pintu dan jendela sebelum gelap. Mereka tahu, arwah Ayu menuntut keadilan, dan siapapun yang berani menyakiti orang lain akan menghadapi kegelapan yang tak termaafkan. Meski begitu, beberapa warga terkadang masih mendengar bisikan lembut memanggil nama mereka dari kabut, atau melihat bayangan sosok gadis cantik yang menatap dari kejauhan. Arwah Ayu akhirnya tenang, tapi legenda, pembalasan sadis arwah gentayangan, tetap hidup, menghantui setiap malam desa berkabut itu.